3 jenderal dicopot Kapolri, ex pengacara 6 laskar FPI tunggu skenario Allah, semua terbongkar. Terkait dengan kasus ya tembak-menembak atau penembakan gitu yang memang terjadi beberapa waktu yang lalu, banyak juga hal-hal yang memang menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Tanda tanya besar itu sebenarnya tidak akan muncul ketika memang prosesnya itu masuk di akal, karena sesuatu yang janggal itu pasti menjadi tanda tanya masyarakat, apalagi terkait dengan institusi, dalam hal ini kepolisian. Di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Tindak pidana penghalangan penyelidikan dan penyidikan. Ini pidana, pasal 221 KUHP itu ada ancaman pidana 9 bulan bagi orang yang melakukan menghalangi tindakan penyidikan aparat. Dan semestinya ini sanksinya kumulatif karena ini diduga dilakukan oleh aparat kepolisian. Terbukti dari apa? Diamankannya 25 anggota Polri sehubungan dengan adanya kasus ini. Nah ini, karena di polisi ini sepertinya berdiri sendiri, ada pidana sendiri, ada kode etik sendiri. Nah ini yang berbahaya. Jadi beda ya, disiplin militer itu diatur oleh undang-undang, sedangkan disiplin polisi tidak diatur oleh undang-undang. Kode etik polisi tidak diatur oleh undang-undang. Itulah sebabnya tidak ada hukuman badan di sana. Yang ada adalah hukuman administrasi. Nah, kalau misalnya yang melakukan kemudian yang terlibat, yang memeriksa semua pihak dari mereka, terus kita mau mengharapkan keadilan di situ secara nurani, berat, jujur saja gitu kan. Berat itu kenapa? Karena secara akal sehat itu nggak bisa diterima, jujur saja seperti itu kan. Dan juga secara fakta demikian juga, mau bukti ya kayak 50 itu buktinya kan begitu. Jadi kalau lama-lama orang yang merusakkan barang bukti tidak tersangka, orang yang mencuri kamera CCTV tidak tersangka, bahkan orang yang menghalangi proses penyidikan tidak tersangka, saya khawatir ya, masyarakat tidak percaya. Saya khawatir ya, kemajuan yang diperoleh Polri sampai hari ini ya menurut saya sudah cukuplah kemajuan, tetapi itu akan menjadi terdelegitimir ya, tidak lagi dipercaya publik, manakala ujungnya anti klimaks. Pengacara Habib Rizik Syihab sekaligus ex pengacara 6 laskar FPI Aziz Yanuar menanggapi pencopotan 3 jenderal di kasus Brigadir Joshua, salah satunya Brigjen Hendra Kurniawan. Pengacara Habib Rizik Syihab sekaligus ex pengacara 6 laskar FPI Aziz Yanuar menanggapi foto yang memperlihatkan Brigjen Hendra Kurniawan ternyata ikut jumpa pers kematian 6 laskar FPI di Polda Metro Jaya pada Senin 7 Desember 2020 silam. Diketahui Brigjen Hendra Kurniawan bersama Irjen Ferdy Sambo telah dicopot Kapolri terkait dugaan rekayasa penyelidikan atas kematian Brigadir Joshua. Aziz Yanuar memang tak menuduh Brigjen Hendra Kurniawan terlibat dalam kasus baku tembak di Tol KM 50 Cikampek. Hanya saja ia berharap keadilan segera diperlihatkan Allah di dunia ini terhadap mereka yang terlibat dalam kezaliman KM 50. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi KM 50 agar segera bertaubat. Karena cepat atau lambat kasus penembakan 6 laskar FPI, aktor pelakunya bakal diperlihatkan Allah. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mencopot 10 pejabat Polri terkait adanya keterlibatan atas kematian Brigadir Joshua serta adanya rekayasa dalam kasus Brigadir Joshua. 10 anggota Polri yang dicopot itu termasuk di dalamnya Irjen Ferdy Sambo dan 2 Jenderal Bintang 1. Pencopotan mereka diketahui berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST/1628/8/KIP/2022 tertanggal 4 Agustus 2022. Kolase Baradae dan Ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berpenampilan sangar dan bertato. Baradae mengaku ada dalang dibalik kematian Brigadir J setelah Putri Chandrawati istri Irjen Ferdy Sambo teriak dilecehkan. Baradae pelaku pembunuhan Brigadir J di rumah Irjen Ferdy Sambo akhirnya buka suara. Pemilik nama lengkap Richard Eliezer kini mulai terbongkar fakta-fakta di balik aksi nekatnya baku tembak dengan Brigadir J. Baradae juga mulai melawan setelah penyebab kematian Brigadir J menjadi teka-teki. Fakta baru tersebut mulai bermunculan setelah Baradae ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya itu, kini Irjen Ferdy Sambo juga telah diamankan di Provos di Makobrimob. Irjen Ferdy Sambo disebut melakukan pelanggaran saat olah TKP di kediaman dinasnya
Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam konferensi pers pada Sabtu 6 Agustus 2022 malam mengatakan hasil pemeriksaan Inspektorat Khusus Irjen Ferdy Sambo dinyatakan tidak bersikap profesional. Irjen Dedi Prasetyo membantah kabar yang mengatakan Irjen Ferdy Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Terkait beberapa lama Irjen Ferdy Sambo bakal ditempatkan di tempat khusus, Irjen Dedi Prasetyo menyatakan belum bisa menjawab hal itu. Saat ditanya soal ketidakprofesionalan yang diduga dilakukan Irjen Ferdy Sambo, Irjen Dedi Prasetyo menegaskan hal itu sebagaimana disampaikan Kapolri sebelumnya, yakni ketidakprofesionalan dalam olah TKP. Irjen Dedi Prasetyo enggan merinci ketidakprofesionalan yang dimaksud. Ia hanya memberi contoh diantaranya yakni penggantian CCTV di kompleks rumah dinas Ferdy Sambo. Baradae mengaku bukan pelaku utama. Ditinggal Andreas Nohot Silitonga DKK, Baradae tersangka dugaan pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ternyata sudah mempunyai pengacara baru. Deolipa Yumara, pengacara Baradae yang baru mengaku sudah mendapatkan kuasa dari kliennya yang sudah berstatus tersangka pembunuhan Brigadir J. Namun Deolipa Yumara menegaskan Baradae bukanlah pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Deolipa Yumara bakal meminta bantuan lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan kepada Baradae, sebab kliennya adalah saksi kunci dalam kasus ini. Baradae, Deolipa melanjutkan, siap bekerja sama untuk menguak kasus ini. Ia bahkan siap menjadi justice kolaborator. Sosok ajudan Ferdy Sambo yang berewokan dan bertato diduga sudah nikah. Sementara itu, salah satu ajudan Ferdy Sambo tengah jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, penampilan ajudan Ferdy Sambo ini bak berbeda dari yang lain. Tampak dalam foto yang beredar, ajudan Ferdy Sambo tersebut berpenampilan paling sangar. Hal ini terlihat saat Komandan Mendiang Brigadir J tersebut tiba di Gedung Bareskrim Polri Sabtu 6 Agustus 2022 malam. Kedatangan Ferdy Sambo tampak dikawal ketat oleh belasan orang. Bahkan salah satu ajudannya terlihat begitu mengawalnya dengan ketat. Usut punya usut, rupanya sosok ajudan Ferdy Sambo inilah yang tengah ramai disorot. Pasalnya saat sedang mengawal Ferdy Sambo, tak sengaja tangannya yang bertato terekam dalam kamera para wartawan. Dua buah foto sangat tampak di tangan kiri ajudan brewok Irjen Ferdy Sambo saat mendampingi di Bareskrim Polri Kamis 4 Agustus 2022. Dari foto hasil jepretan fotografer tribunnews.com, tampak ajudan brewok Irjen Ferdy Sambo sedang menghalau sejumlah orang yang ada di depannya menggunakan tangan kiri. Ajudan brewok itu potongan rambut pelontis di sebelah kiri dan kanan mengenakan setelan kemeja hitam. Dua tato sangar itu terlihat bergambar besar dari punggung telapak tangan hingga lengannya. Sedangkan gambar tato satunya berada di lengan namun tidak begitu jelas. Tatonya mirip wajah burung. Sebelumnya, ajudan brewok Irjen Ferdy Sambo sempat viral setelah fotonya bersama Ferdy Sambo dan sejumlah ajudan lainnya tersebar di media sosial. Penampilan foto dan brewokan sehingga berbeda dibanding dengan ajudan Sambo yang lainnya. Sosok itu adalah Bribka Matius Marey, merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo selain Brigadir J dan Baradae. Dia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto dengan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Bribka Matius rajin membagikan foto keluarganya. Dia sudah memiliki seorang istri dan yang berasal dari Ambon, Maluku. Dari pernikahannya, ia memiliki 4 anak yang masih kecil-kecil. Matius senang mengunggah kegiatan sehari-harinya sebagai ajudan sekaligus pengawal Irjen Ferdy Sambo. Sebagian artikel ini telah tayang di tribunnews.bogor.com dan tribunnews.com dengan judul babak baru kasus Brigadir J. Ferdy Sambo diamankan Provos, Baradae ngaku bukan pelaku utama. Ajudan Ferdy Sambo yang berewokan dan tangan bertato jadi sorotan, ternyata bukan polisi sembarangan.